untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan mendengar tema yang akan kami hadirkan yaitu anjuran syukur nikmat Allah. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang merupakan juga dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Ega. Alhamdulillah. Dan pendengar ya, seperti biasa nanti kita juga membuka kesempatan untuk Anda ya bergabung dalam program Mutiara Pagi. Di kesempatan hari ini silakan nanti menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Ustadz, sebelum kita menerima atensi dari pendengar, boleh Ustadz silakan disampaikan materi pengantarnya hari ini. Tema kita yaitu anjuran syukur nikmat Allah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Juni 2026 bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Mutiara Pagi di RRI Palembang. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran bersyukur atas nikmat Allah. Hal ini adalah sebuah kewajiban. Sederhana, kita mengawali hari kita dari tidur semalam, ternyata sudah bersyukur atas nikmat Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi setelah kita terbangun dari tidur kita semalam, kita adalah mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Kita bersyukur atas nikmat Allah. Karena mengapa kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita semalam? Karena tidak semua orang terbangun dari tidur semalam. Dan tidak semua orang, kalaupun mereka terbangun sempurna seperti kita saat ini. Oleh karena itu, anjuran bersyukur atas nikmat Allah adalah sebuah kewajiban atau sebuah anjuran yang memang benar-benar ditujukan kepada kita sebagai makhluknya Allah. Bersyukur atas nikmat Allah artinya kita berterima kasih atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah yang jumlahnya tak terhingga. Begitu banyak nikmat Allah dan begitu banyak kita wajib bersyukur kepada Allah. Kalimat syukur itu bisa diucapkan dengan kalimat hamdalah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur juga bisa dalam perbuatan, artinya apa? Kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan kita meninggalkan semua yang dilarang Allah, itu bagian daripada bentuk syukur atas nikmat Allah yang sifatnya perbuatan. Oleh karena itu, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada,
perbanyak rasa syukur kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, ya, 31 kali ya Allah mengulang kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, namun ternyata banyak juga cara kita mendustakan nikmat tersebut yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam satu ayat Allah ulang 31 kali. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Dan begitu banyaknya manusia, makhluk yang namanya manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu, di pembuka subuh yang mulia ini, subuh Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita perbanyak rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan langsung saja kita terima penelponnya Ustadz ya, di kesempatan hari ini di Mutiara Pagi 5 Juni 2026. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dengan siapa di mana Pak? Bapak dari Sekayu, Tanah Abang, Batanghari Leko. Dengan nama siapa? Dengan nama Yahdan. Yahzan. Ya. Yahzan di Sekayu. Silakan Pak Yahzan. Ini itu yang saya tanyakan Ustadz. Ya, silakan. Ya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, cara gimana kalau umpamanya orang itu meninggal hari Sabtu. Nah, dikubumikan hari Jumat. Apakah yang hari Sabtu itu langsung dihitung meninggalnya apa gimana itu Pak Ustadz? Meninggal hari Sabtu lalu dikebumikan? Ya, dikebumikan hari Jumat. Hari Jumat. Ya, jadi yang dihitung maksudnya tuh hari Jumat ya petang Sabtu. Oh, matinya hari Jumat, dikebumikan hari Sabtu. Oke, jadi meninggalnya hari Jumat lalu dikebumikan hari Sabtu. Iya. Yang dihitung hari Jumat, meninggalnya apakah hari Sabtu? Oke, jadi yang dihitung hari Sabtu. Ya. Oke, jadi pertanyaan Pak Yazan yang dihitung jadi meninggalnya hari Jumat atau hari Sabtu ya Pak ya? Ya. Oke, itu saja Pak Yazan. Yang saya tanyakan lagi gimana kalau sedekah itu kepada orang yang tidak pernah sholat. Oke, baik. Ya, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Yazan, terima kasih ya. Silakan Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Yahzan dari Tanah Abang, Batanghari Leko. Orang meninggal dunia di hari Jumat, baru dikebumikan di hari Sabtu, ya. Maka yang dihitung adalah hari meninggalnya. Jadi hari Jumat itu hari meninggalnya, ya. Maka tahlilnya itu sudah dimulai dari malam Sabtu. Hari Sabtu itu sudah mulai tahlil, sudah takliyah, ya. Jadi bukannya hari Sabtunya dia meninggal hari Jumat, dikuburkan hari Sabtu, Sabtunya kita menghitung takziahnya. Jadi sekali lagi Pak Yazdan di Tanah Abang, Batanghari Leko, ya, hitungannya kapan dia meninggalnya, bukan kapan dia dikuburkan, ya. Yang kedua pertanyaan,
bersedekah tetapi ia tidak sholat. Ya, bagaimana ya kita bersedekah dengan orang yang sudah meninggal tapi dia tidak melaksanakan sholat. Sholat adalah salah satu kewajiban. Maka laksanakan sholat ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sudah meninggal dia tidak sholat? Maka dia bersedekah melalui anak-anaknya ya. Itu salah satu kewajiban ya, kewajiban. Oleh karena itu sah dia bersedekah, sah dia bersedekah misalnya anaknya bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, sah ya. Tapi dia tidak sholat, terlepas dia sholat atau tidak sholat, maka bersedekahnya itu sah jika dilakukan oleh anaknya ya. Jadi itu jawabannya. Oleh karena itu Pak Yahdan dan para pendengar yang dimuliakan Allah, sekali lagi selama kita masih hidup, lakukan semua kewajiban. Dan salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977 Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Palembang. Di mana, Pak? Hamba Allah. Hamba Allah di Palembang. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kami pernah mendengar Ustaz menyampaikan istilah kufur imat tadi, la in syakartum la azidanakum la in kafartum in azab bila sadid. Azab bila sadid itu apa dia maksudnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Baik, itu saja ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Pak hamba Allah ya di Palembang. Silakan Ustadz. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya yang menyatakan bahwa ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maknanya atau artinya ya jika kalian bersyukur atas semua nikmatku ya, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Namun jika kalian kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat Al-Quran tersebut termasuk salah satu ayat ya yang menganjurkan kepada kita untuk pandai-pandai kita bersyukur atas nikmat Allah. Allah sudah menyatakan kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah akan tambah. Namun jika kita tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah atau kita kufur, maka sesungguhnya kata Allah, azabku sangatlah pedih. Ya, maka azab Allah itu sangat pedih daripada jika kita jika kita tak bersyukur atas semua nikmat Allah. Itu salah satu, sekali lagi saya katakan, itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977 Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ega. Dengan siapa di mana? Pak Abu Bakar di Cicawi. Pak Abu Bakar di Cicawi. Apa kabar Pak Abu Bakar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pak Abu Bakar silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Ini Ustaz, bagaimana untuk membedakan antara rahmat dengan nikmat, Ustaz? Membedakan? Ya, untuk membedakan antara rahmat dengan nikmat. Rahmat dan nikmat.
Ya itu aja, mohon terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz silakan pertanyaan dari Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar dijauhi atas pertanyaannya. Pertama, rahmat dan nikmat. Ya, rahmat kasih sayang Allah, nikmat adalah kenikmatan dari Allah. Dua-duanya adalah nikmat atau kedua-duanya adalah kebaikan yang datang dari Allah. Persamaannya. Apa perbedaannya rahmat dan nikmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya di muka bumi ini. Nikmat adalah kesenangan yang Allah kasihkan untuk semua makhluk di muka bumi ini dalam artian rasa yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Jadi sekali lagi Pak Abu Bakar, rahmat dan nikmat semuanya adalah nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Maka perbedaannya ya, rahmat itu artinya rasa, nikmat itu sesuatu yang kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz dan pendengar ya, kami masih membuka kesempatan untuk Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga pendengar ya, untuk siaran Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan Ustadz, kita terima juga ya atensi dari WhatsApp Ustadz. Ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaannya, kita sudah berusaha menanamkan rasa syukur dan ikhlas dalam hati kita atas ujian yang Allah berikan. Misalnya diuji sakit dan lain-lain. Kemudian terjaga hati selalu syukur dan ikhlas. Akan tetapi ada saat tertentu labil. Adakah caranya mempertahankannya? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke, terima kasih Pak Romli Jamal ya, dari Banyuasin. Luar biasa ya, bagaimana kita menjaga stabilitas diri kita ini agar terus pandai bersyukur atas nikmat Allah ya. Bagaimana caranya? Karena kita manusia sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk Allah, dan kita mempunyai sifat labil ya. Maka terus kita mendekatkan diri kepada Allah, dan terus kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dari salah satu di antaranya terus kita mengingat Allah dan terus bersyukur atas nikmat Allah. Terus kita lakukan. Jangan sampai hal-hal baik itu kita lupakan dan kita tinggalkan. Itu jawaban saya untuk Pak Romli di Pangkalan Balai. Pangkalan Balai. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Dan Pak Romli tadi dari Muara Damai, Kecamatan Sembawa ya Ustadz ya. Dan kita terima WhatsApp berikutnya dari Lilis di kilometer 12. Ustadz, mengapa kita sering lebih fokus pada nikmat yang belum kita miliki daripada nikmat yang sudah Allah berikan? Gimana cara mengubah pola pikir tersebut Ustadz? Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu Lilis dari KM12 ya. Itulah manusia ya. Sekali lagi, itulah salah satu sifat manusia ya, bahwa kita selalu melihat nikmat itu di orang lain. Kita melihat nikmat kita itu tidak mampu. Melihat nikmat yang ada di orang lain itu kita mampu. Sehingga itulah cara setan menggoda kita. Sehingga kita lalai dan lupa bersyukur atas nikmat Allah. Ya, hakikatnya Allah
memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Ya, banyak sekali nikmat. Subuh ini saja kita terbangun dari tidur kita semalam. Mengapa saya katakan itu adalah nikmat? Dan mengapa Nabi menganjurkan kepada kita untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hal yang sepele. Ya, bagi kita barangkali terbangun dari tidur, ada sebagian orang, hal yang biasa, hal lumrah. Namun coba kita pikirkan bahwa tidak semua orang terbangun dari tidurnya semalam dan tidak semua orang terbangun dengan sempurna dari tidurnya semalam. Artinya apa? Di awal hari saja kita diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat syukur atas nikmat Allah. Kalimat Alhamdulillah. Itu menunjukkan begitu pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Ya, wajar. Sebagai manusia, kita akan bersyukur jika kita mendapatkan nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi kesempatan hari ini ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Pina ya. Hari ini Ega, Pak. Oh, Mbak Ega ya. Ini dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami. Pak Adi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Pina. Ya. Baik. Pak Adi, silakan, ada Ustadz Sulaiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Ya, ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, Pak Ustadz. Ini dalam menerima rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur ya Ustadz ya. Ya. Apakah itu berlaku juga Pak Ustadz apabila kita diberikan musibah atau suatu ujian Pak Ustadz, itu kita harus bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Pak Ustadz. Ya. Itu saja Pak Adi. Ya, itu saja Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Pina, Mbak Ega ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Pak Adi ya. Oke, silakan Ustadz untuk pertanyaan Pak Adi dari Sukarami. Terima kasih Mbak Ega. Pak Adi di Sukarami, bagaimana sikap kita menyikapi musibah dari Allah? Ya, musibah itu biasanya sesuatu yang tidak mengenakan kita manusia, ya. Maka pada saat menyikapi hal itu, kita biasanya mengucapkan kalimat, salah satu di antaranya kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, coba kita perhatikan Pak Adi dan pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita setiap perbuatan selalu kita awali dengan ucapan. Kita mengawali kegiatan dengan lafaz basmalah. Kemudian kita mendapatkan sesuatu, kita melihat sesuatu yang menyenangkan, kita ucapkan tasbih, subhanallah, ya, dan sebagainya. Hal ini hakikatnya untuk kita mengingat diri kepada Allah. Jadi semua yang datangnya dari semua yang di muka bumi ini, ya, kita manusia di muka bumi ini semuanya datang dari Allah dan kita harus mengingat Allah. Ya, hari ini mungkin kita mendapat musibah. Di balik musibah pasti ada hal yang luar biasa. Ya, oleh karena itu pada saat kita mendapatkan musibah, sikap kita sebagai manusia untuk selalu mengucapkan kalimat istirja, karena kalimat itu
menunjukkan kita sebagai manusia makhluk yang lemah dan Allah adalah zat yang maha kuat. Allah akan menggantikan kejahatan atau musibah dengan sesuatu yang akhirnya menyenangkan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977 Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mbak Ega. Dengan siapa di mana, Pak? Sama Rian di Sudirman. Ya, Pak Rian di Sudirman ya, Bang Rian di Iya. Sudirman. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Moga Pak wabarakatuh. Ustadz dalam keadaan sehat ya Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz kalau kita itu harus menjaga istiqomah dalam beramal Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Baik, itu saja ya, Bang Rian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Ya, bagaimana cara menjaga istiqamah dalam ibadah? Ya, Nabi dalam hadisnya menyatakan adwa muha wa in qalla. Ya, tipsnya itu lakukan perbuatan baik apapun itu untuk menjaga konsistensi atau istiqamahnya kita dalam beramal. Lakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ya, jangan putus. Jadi kalau setiap hari Jumat misal Pak Dian selalu bersedekah, ya. Hari ini bersedekah, minggu depan bersedekah, setiap hari Jumat. Maka Pak Dian usahakan jangan diputus perbuatan tersebut. Ya, sedekah. Kalau hari ini misalnya kita bersedekah memasukkan uang ke masjid itu 100.000 rupiah, ya, usahakan minggu depan itu kita bersedekah walaupun sedikit. Jadi walaupun hari ini misalnya kan kita tidak tahu nih dalam 1 bulan itu ada 4 atau 5 minggu ya hari Jumatnya. Nah, misalnya minggu pertama kita masukkan uang karena biasanya kalau minggu pertama orang sedang punya uang ya, gajian kah atau mendapatkan upah kah, maka di hari pertama, di minggu pertama kita memasukkan 50 atau 20.000 ya. Nah, minggu kedua itu terus kita lakukan sampai minggu keempat atau minggu kelima ya. Maka jaga ada uang 1.000, minimal uang 1.000 saja itu tetap kita masukkan ke celengan untuk sedekah. Jangan sampai kita tidak lakukan itu. Oleh karena itu Nabi menyatakan khairu amal adwa muha wa in qala. Ya, amal yang paling disukai oleh Allah kata Nabi pertama adwa muha. Ya, dilakukan terus menerus. Kedua wa in qala, walaupun sedikit. Ya, jadi dilakukan terus menerus. Ya, itu cara menjaga istiqomah atau konsistensi dalam beramal atau berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz dan pendengar ya, silakan yang masih ingin bergabung di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan Ustadz, kita juga sudah terima pertanyaan lagi dari WhatsApp, ada Mbak Dian di Sako. Ustadz, di media sosial saat ini kan banyak sekali orang yang memamerkan pencapaian dan kemewahan hidup. Gimana caranya untuk menjaga rasa syukur di tengah kondisi seperti itu? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Flashing ya, kita mengumbar, memajang foto-foto. Ya, ini salah satu fenomena ya dari media sosial. Kita tidak bisa berlari dari kemajuan teknologi yakni media sosial. Banyak kita lihat di media sosial terkesan
manusia orang-orang ya seakan memamerkan dirinya macam-macam. Ada yang memamerkan dirinya laksana orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ada memamerkan dirinya laksana orang yang mempunyai jabatan, kedudukan, dan hal-hal yang seperti yang hal-hal lainnya yang dipamerkan ya. Maka itu termasuk kepada perbuatan dia atau sombong ya. Maka jangan sampai kita sering mengumbar kesombongan kita. Itu istilahnya bagi anak sekarang itu flashing. Artinya apa? Selalu ditampilkan apa-apanya, semuanya. Kegiatannya hari itu selalu ditampilkannya. Ya, maka kita niatkan ini untuk dakwah atau untuk pelajaran bagi orang lain. Jangan sampai itu kemudian masuk kepada penjerumusan kesombongan diri. Kita selalu menyombongkan dan menampilkan apa yang kita miliki ya. Itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Dengan Bu Utri ya di Merauke. Iya, Mbak Dela ya. Hari ini Ega nih Bu Utri. Oh, Mbak Ega. Aduh, maaf ya. Oke, Bu Utri, apa kabar nih Bu Utri? Alhamdulillah kita di Merauke, Mbak Dela sehat dan hari ini suasananya cerah sekali. Oh, cerah sekali ya, karena di Merauke ini sudah pagi ya Bu ya? Sudah pagi, sudah hampir jam 8 Mbak Dela. Oke, baik. Bu Utri, silakan, ada Ustadz Sulaiman pertanyaannya. Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Pak Ustadz juga sehat ya. Semoga setiap saat selalu saya berinteraksi sama Pak Ustadz di pagi hari. Iya Pak Ustadz, saya ini mau bertanya sama Pak Ustadz ya. Teguh pendirian konsisten, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mudah goyah oleh siapapun atau rintangan, perubahan situasi. Itu bagaimana Pak Ustadz dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Utri di Merauke ya. Baik, Ustadz silakan untuk Bu Utri tadi ya, ketaatan kepada Allah tanpa mudah goyah pada siapapun dan kondisi apapun. Seperti apa itu menurut pandangan Islam? Baik, terima kasih Bu Utri di Merauke. Konsisten ya, artinya kita kata kuncinya konsisten dalam segala hal ya. Perbuatan baik kita harus konsisten, menjaga diri tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah juga adalah konsisten. Kita menjaga semua yang merusak kita, yang menghasilkan dosa itu jangan sampai kita lakukan. Kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Jadi Putri itu adalah konsisten agar kita tetap menjaga atau konsisten di jalan yang baik, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Terus lakukan perbuatan tersebut walaupun ya kita selalu mendapat godaan. Oleh karena itu sekali lagi Putri itu adalah perbuatan yang sangat baik ya, konsisten melakukan perbuatan baik ya, atau istiqomah selalu dalam menjalankan perbuatan baik. Itu untuk Ibu Utri dan saya salut dengan hal itu. Mengapa? Karena itu adalah salah satu cara menjaga agar ibadah kita terus langgeng di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustadz, dan kita terima juga Ustadz ya dari WhatsApp kita masih di 0821 7927 9090 dari Ibu Ida di Borang. Ustadz, saya merasa sehat adalah hal yang biasa. Baru setelah sakit saya menyadari betapa besar nikmat kesehatan. Gimana agar kita tidak menunggu kehilangan dulu baru bisa bersyukur? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Ida pertanyaannya. Itulah sikap manusia dan itulah cara Allah menegur kita umat manusia, ya. Kita diberi oleh Allah banyak nikmat, tapi berapa banyak juga kita selalu lalai dan lupa. Namun setelah Allah menarik sedikit nikmat yang sering Allah berikan kepada kita itu, kita sebagai manusia baru menyadari dan baru kemudian kita merasa, oh itu adalah nikmat Allah yang saya lupakan. Ya, oleh karena itu, itulah cara Allah mengingatkan kita manusia. Ya, mengapa Allah hakikatnya begitu senang jika kita sebagai manusia, makhluk Allah bersyukur atas semua nikmat Allah. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, mengapa di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengucapkan kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat itu diulang sebanyak 31 kali. Ya, nikmat Allah yang mana lagi yang kalian lupakan? Artinya apa? Nikmat Allah itu sangat banyak. Kita baru sadar pada saat kita sakit, begitu besarnya nikmat Allah sehat. Kita baru sadar nikmat buntu pada saat kita baru sadar kita punya uang pada saat Allah berikan kita krisis keuangan, dalam artian tidak ada uang. Maka itulah cara Allah menegur kita. Ya, itulah rahmannya Allah. Cara Allah menegur kita untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita terima pertanyaan terakhir masih via WhatsApp kita ya. Ini dari Pak Anton di Bukit. Ustadz, saya sudah bekerja keras bertahun-tahun, tetapi kondisi ekonomi keluarga masih pas-pasan. Gimana nih Ustadz cara tetap bersyukur tanpa merasa putus asa? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Pak Anton. Sekali lagi Nabi mengajarkan jika melihat dunia, ya, jika kita jika kita ingin pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka jika kita melihat dunia, lihatlah orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Tetapi jika kita ingin melihat akhirat, lihatlah orang yang di atas, jangan lihat orang yang di bawah. Apa maknanya? Jika kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, lihat orang yang di bawah kita. Masih banyak ternyata orang-orang yang status sosialnya masih di bawah kita. Ya, masih di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang miskin, ya, di bawah kita. Jangan kita lihat orang yang kaya. Jangan kita lihat orang yang mempunyai jabatan. Jangan kita ukur, oh teman saya sudah jadi ini. Jangan dilihat. Mengapa? Itu akan mengurangi kita rasa syukur. Maka lihatlah di bawah. Masih banyak ternyata orang-orang yang belum punya apa-apa. Kita alhamdulillah, walaupun pas-pasan kita memilikinya. Ya, tetapi pada saat kita melihat akhirat, lihatlah yang di atas, baru jangan lihat di bawah. Artinya apa? Kita lihat masih banyak orang-orang, ya, urusan akhirat, masih banyak orang-orang yang pada saat sholat subuh ramai, padahal dia kecil, anak kecil melaksanakan sholat subuh. Oh, masih ada anak-anak kecil yang dia padahal kita sudah tua, tak bersyukur. Kenapa? Tidak bersedekah dan tidak sholat. Itulah dunia. Mari kita lihat dunia
orang yang di bawah, baru orang yang di atas. Untuk akhirat, lihat orang yang di atas, baru yang di bawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga ya, hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri boleh disampaikan dulu materi penutup untuk tema kita hari ini, yaitu anjuran syukur nikmat Allah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pemirsa, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita jadikan diri kita ini dan keluarga kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Karena jika kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, yakin dan percaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tetapi jika kita menjadi orang yang tak pandai bersyukur nikmat Allah, percayalah, azab Allah itu sangatlah pedih jika Allah berikan kepada kita. Jadilah orang-orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat Allah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Sulaiman atas kesempatannya di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian program Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026 dengan tema yang kami hadirkan yaitu anjuran syukur nikmat Allah. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan hadirkan informasi-informasi dalam warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.